وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan kita masih membahas berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemimpin mereka, dengan penguasa yang menguasai diri mereka. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya beberapa hak pemimpin yang harus kita tunaikan sebagai masyarakat. Kita sebagai masyarakat, kita harus menunaikan hak pemimpin. Dan pemimpin juga harus menunaikan hak masyarakatnya. Di antara hak pemimpin yang wajib masyarakat tunaikan, telah kita sebutkan yang pertama adalah as-sam'u wa tha'ah, tunduk dan patuh kepada penguasa, walaupun penguasa itu penguasa yang zalim. Kemudian yang kedua, di antara haknya itu al-ghazwu madin ma'al umara, berperang, berjihad di bawah bendera mereka. Yaitu kalau mereka memerintahkan kita untuk berjihad, maka kita bergabung dengan mereka untuk berjihad mempertahankan negeri kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati madin. Yang ketiga, pembagian ghanimah perang, rampasan perang, dan penegakan hudud, yaitu hukuman kriminal, itu semuanya adalah haknya pemimpin. Sehingga masyarakat tidak boleh menegakkan hukuman terhadap kriminalitas masing-masing. Hukuman itu semuanya menegakkan adalah pemimpin dan penguasa. Demikian juga pembagian ghanimah. Jika ada rampasan perang, maka yang membagi adalah pemimpin. Kemudian yang keempat, wadaf'us shadaqati ilaihim, dan membayar zakat kepada mereka. Yaitu kalau pemerintah itu mengharuskan pembayaran zakat lewat pemerintah, maka kita bayarkan zakat kita melewati mereka. Kita bayarkan zakat kita kepada pemerintah, nanti pemerintah yang membagi. Dan pemerintah boleh memaksa supaya masyarakat bayar zakatnya lewat pemerintah. Kalau ada beberapa masyarakat yang tidak mau bayar zakat kepada pemerintah, maka pemerintah boleh memerangi. Seperti kejadian di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Tetapi kalau kondisi negeri seperti kita, di mana pemerintah tidak mengharuskan bayar zakat lewat pemerintah, maka boleh kita itu bayar zakat langsung kepada mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat, atau kita bayar zakat lewat amil-amil, badan-badan yang berdiri untuk membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Kemudian yang kelima, hak pemimpin yang kelima, wasolatul jumu'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun. Salat Jumat di belakang mereka hukumnya sah. Dan telah kita jelaskan bahwa adabnya di dalam Islam itu sebenarnya hukum asalnya menjadi pemimpin, yang menjadi pemimpin di sebuah negeri, merekalah yang akan menjadi imam dan khotib di dalam sholat Jumat. Misalkan di kota pemimpinnya siapa? Wali kota. Maka di Masjid Agung itu yang berhak menjadi imam dan berhak menjadi khotib Jumat itu wali kotanya. Kalau di kabupaten misalkan ada bupati, atau di provinsi ada gubernur, atau di negara
ada presiden. Maka yang berhak sebenarnya menjadi imam dan menjadi khatib itu adalah pemimpin. Dan kita sholat di belakang mereka itu hukumnya sah. Kalau seandainya menjadi imam dan yang menjadi khatib itu adalah para pemimpin, maka kita sholat di belakang mereka itu sah. Walaupun mereka itu zalim. Walaupun mereka itu zalim. Dan tidak boleh kita itu meninggalkan sholat Jumat gara-gara yang menjadi imam dan khatib itu pemimpin yang zalim. Misalkan gara-gara yang menjadi khatib itu adalah wali kota atau gubernur yang kita tahu itu korupsi, zalim, akhirnya kita tidak mau sholat Jumat di belakang mereka, maka kita termasuk ahlul bidah. Orang yang seperti ini maka itu termasuk ahlul bidah, sebagaimana Imam Ahmad mengatakan seperti itu. Itu siapa yang dia itu tidak sholat bersama pemimpin atau dia menganggap sholatnya tidak sah sehingga pulang diulangi lagi sholatnya di rumah, maka beliau mengatakan fahuwa mubtadi'un, orang itu ahlul bidah. Tarikun lil athar, dia telah meninggalkan athar para sahabat, mukhalifun li sunnah, dan dia telah menyelisihi sunnahnya para pendahulu kita. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wasunnatu antusalliya ma'ahum, sunnahnya itu kita sholat bersama mereka, bersama para pemimpin, sholat Jumat rakaataini, 2 rakaat, wa yadinu bi annaha tamatun, dan kita meyakini bahwa sholat di belakang mereka itu sempurna, yaitu sah. La yakun fi sadrika min dzalika syakkun, Imam Ahmad mengatakan jangan sekalipun di dalam hati kita itu ada keraguan akan sah dan tidaknya. Kita harus meyakini bahwa sholat Jumat di belakang mereka itu hukumnya sah. Kemudian ada hak yang ke-6, kita baca sebentar, nanti kita masuk ke pembahasan yang penting yaitu masalah khawarij. Beliau mengatakan waman kharaja ala imamin. Kita di poin yang ke-33. Kita di poin ke-33 sekarang. Al-Imam Ahmad beliau mengatakan waman kharaja ala imamin min a'immatil muslimin. Siapa yang memberontak kepada pemimpin dari pemimpin kaum muslimin, waqad kana an-nasu ijtama'u alaihi, di mana manusia sudah berkumpul dengan pemimpin itu, wa aqarru lahu bil khilafati, dan masyarakat sudah menetapkan kepemimpinan terhadap orang itu, bi ayyi wajhin kana, dengan cara apa saja, kana birridha, entah dengan cara yang diridhoi, dengan cara yang sah, au bil ghalabati, atau dengan cara kudeta, atau dengan cara curang seperti di kita misalkan pemilu semuanya kecurangan semua misalkan, yaitu KPU-nya bisa dibeli, Bawaslu bisa dibeli, semuanya bisa dibeli lah itu, walaupun dengan cara curang, suap dan yang lainnya. Maka kita tidak boleh memberontak kepada penguasa itu. Faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin, dan siapa yang memberontak kepada penguasa itu maka dia telah merobek persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah meninggalkan athar, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in matal khariju alaihi, dan jika orang itu meninggal, yaitu orang yang memberontak, orang yang tidak mau tunduk patuh kepada pemimpin yang zalim itu, mata, kalau dia meninggal, mata mitatan jahiliyah, orang itu mati dalam kondisi mati jahiliyah, yaitu orang yang mati dan dia tidak punya pemimpin. Dia tidak punya pemimpin. Misalkan kita di Indonesia, misalkan negara kita dibangun dengan sistem demokrasi, sehingga pemimpin kita itu statusnya namanya presiden. Kalau seandainya presiden kita itu dia menjadi presiden dengan cara yang curang, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, terus bagaimana sikap kita? Maka sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tunduk patuh kepada penguasa, walaupun mereka mendapatkan kekuasaan dengan cara yang curang. Dan terus bagaimana kita, boleh gak kita itu melepaskan ketaatan kita? Saya di Indonesia, tapi saya meyakini saya nggak punya pemimpin. Saya meyakini saya nggak punya pemimpin, saya tidak mau patuh, saya tidak mau tunduk kepada penguasa yang zalim ini, kepada penguasa yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang curang. Saya tidak mau patuh, saya tidak mau tunduk kepada dia, dan saya tidak mengakui dia menjadi pemimpin saya. Berarti apa? Berarti Anda nggak punya pemimpin sekarang ini.
Berarti Anda hidup tanpa pemimpin. Kalau Anda hidup tanpa pemimpin dan Anda meninggal dunia, maka Anda itu meninggalnya dalam kondisi jahiliyah. Orang itu meninggal nggak punya pemimpin, dia berarti matinya jahiliyah. Siapa yang dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, siapa yang meninggalkan ketaatan di pundaknya. Jadi kita itu kan harus ada pemimpin. Kita itu harus punya pemimpin. Pemimpin kita siapa? Ya presiden. Karena kita di Indonesia. Jadi setiap orang itu harus punya pemimpin. Tidak mungkin dia itu hidup sendirian nggak punya pemimpin, nggak bisa. Siapa yang melepaskan ketaatan kepada pemimpin di punggungnya, yaitu kayak dilepaskan bajunya itu, kemudian dia itu meninggal dunia, maka dia itu matinya jahiliyah. Para ulama berbeda pendapat, maksud mati jahiliyah itu apa? Apakah maksudnya mati jahiliyah itu dia kafir? Orang yang tidak punya pemimpin itu berarti dia kafir? Kita katakan tidak. Orang itu nggak kafir, tetapi dia itu mati seperti orang-orang Arab jahiliyah yang di Arab jahiliyah itu nggak punya pemimpin. Kan di negeri Arab itu adanya qabilah, dan di Arab itu nggak ada namanya kepemimpinan. Berarti apa? Berarti orang yang mati dan dia itu nggak punya pemimpin, dia itu mati seperti kondisi orang Arab jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Tetapi dia itu tidak kafir, tidak. Nah itu intinya kita itu harus punya pemimpin. Kita hidup itu harus punya pemimpin. Kalau kita hidup nggak punya pemimpin, maka kita itu mati di atas jahiliyah. Oleh itu kata para ulama mengatakan, situna sanah, 60 tahun bersama pemimpin yang zalim lebih baik daripada 1 hari tidak punya pemimpin. Itu kita misalkan selama 60 tahun kita dipimpin sama pemimpin yang zalim, itu lebih baik daripada sehari semalam kita hidup nggak punya pemimpin. Kenapa? Karena kacau. Kalau kita nggak punya pemimpin itu kacau. Oleh itu diantara hak pemimpin yang keenam, yaitu bahwa tidak boleh memberontak kepada mereka dan tidak boleh melepaskan ketaatan dan ketundukan kita dengan mereka. Kita tetap tunduk patuh kepada penguasa dan kita meyakini dan kita mengakui bahwasanya dia itu pemimpin kita. Dia itu adalah ulil amri bagi kita. Walaupun dia zalim, walaupun dia itu curang, walaupun dia itu misalkan dia itu istilahnya tangan besi dan yang lainnya, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai gara-gara kezaliman orang itu akhirnya kita melepaskan ketundukan dan ketaatan kita kepada pemimpin. Kita tetap harus mengakui dia adalah pemimpin kita dan kita tidak boleh keluar dari ketaatan kita kepada pemimpin kita. Memang dalam masalah ketaatan itu, taat kepada pemimpin telah kita jelaskan, itu ketaatannya itu muqayyadah. Taat kepada pemimpin itu terikat. Terikat kapan? Yaitu terikat selama tidak mengandung unsur dosa dan maksiat. Jika pemimpin kita itu, mereka itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Tidak ada ketaatan kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ahmad, kita lanjutkan di poin ke-34. Wala yahillu qitalu sultani walal khuruju alaihi li ahadin minan nas. Tidak dibolehkan, tidak dihalalkan memerangi pemimpin, penguasa, walal khuruju alaihi, dan keluar dari ketaatan dari mereka. Li ahadin minan nas, siapa saja orangnya, yaitu siapa saja orangnya, dia tidak boleh memerangi pemimpin dan dia tidak boleh keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Faman fa'ala dzalika fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat thariq. Siapa yang dia mengamalkan itu, memerangi pemimpin, atau yang kedua keluar dari ketaatan kepada pemimpin, fahuwa mubtadi'un, kata Imam Ahmad, dia adalah orang ahlul bidah, ala ghairi sunnah, dan dia bukan berada di atas sunnah, wat thariq, demikian juga dia tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Menunjukkan apa? Menunjukkan di sini bahwa di antara sifat ahlu sunnah wal jamaah itu, mereka tunduk patuh kepada pemimpin dan mereka tidak memerangi penguasa dan mereka juga tidak melepaskan ketaatan mereka kepada penguasanya. Dan itu masalah yang sangat penting sekali. Ini masalah yang sangat penting. Maka itu kalau kita lihat di pembahasan di kitab Ushul Sunnah itu, beliau membahas paling panjang lebar. Sampai beberapa poin dibahas panjang lebar masalah kepemimpinan.
Kenapa? Karena ini yang dialami oleh Imam Ahmad sendiri. Jadi kenapa Imam Ahmad itu memperpanjang lebar pembahasan seperti ini? Karena ini terjadi di zaman beliau. Beliau merasakan. Sehingga apa? Sehingga fahami di sini, fahami. Pemimpin kita itu tidak lebih parah daripada pemimpinnya di zaman Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad mengerikan sekali. Mungkin kalaupun kita hidup di zaman itu pun kita mungkin luar biasa beratnya. Kita itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Fahami di sini yang saya ucapkan, kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita punya pemimpin seperti ini. Walaupun banyak kekurangan, iya. Walaupun banyak kekurangan, tetapi apa? Ini lebih baik daripada pemimpin zaman dahulu. Kita nggak hidup di zamannya Hajjaj bin Yusuf, pemimpin yang sangat zalim, dan itu di akhir zaman sahabat. Kita nggak hidup juga di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillah kita masih hidup dan kita itu masih boleh mengamalkan amal kita, keyakinan kita. Perempuan boleh bercadar, laki-laki bisa mengamalkan sunnah, pondok pesantren masih berdiri, masjid-masjid, kajian-kajian masih ada, itu luar biasa. Di zaman Imam Ahmad nggak boleh. Di zaman Imam Ahmad nggak boleh. Imam Ahmad itu zaman beliau raja tiga zaman raja. Yang pertama namanya Al-Ma'mun, kemudian Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Coba yang tiga kerajaan loh, tiga raja. Jadi ceritanya itu zamannya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu meninggal dunia diganti sama putra beliau yang paling tua, namanya Al-Imam. Al-Imam dilengsarkan, dikudeta sama adiknya sampai dihukum mati, dibunuh sama adiknya sendiri, namanya Al-Ma'mun. Akhirnya Al-Ma'mun naik menjadi pemimpin. Ketika Al-Ma'mun menjadi pemimpin, ini zamannya Imam Ahmad ini. Ketika Al-Ma'mun menjadi pemimpin, maka dia dekat sama Bishr al-Mirisi. Namanya Bishr al-Mirisi, dia itu murid setia. Jadi Bishr al-Mirisi itu kayak yaitu kayak sosok spiritualnya lah itu. Jadi kayak ulamanya Al-Ma'mun itu raja. Sampai Bishr al-Mirisi itu dijadikan sebagai tangan kanan raja. Dan siapa dia itu? Bishr al-Mirisi itu? Bishr al-Mirisi itu akidahnya Jahmiyah, yang mengatakan Al-Quran makhluk, dan Jahmiyah sudah dikafirkan oleh para ulama zaman itu. Akhirnya khalifah pelan-pelan diracuni otaknya sama Bishr al-Mirisi, sampai akhirnya disuruh bikin undang-undang negara. Undang-undangnya apa? Semua masyarakat dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Coba ya kan, undang-undangnya masuk akidah loh, nggak main-main itu. Di kita kan nggak ada undang-undang negara ngatur masalah akidah seseorang, kan nggak ada di kita itu, alhamdulillah kan. Sehingga apa? Anda meyakini bahwasanya saya percaya Allah itu Tuhan yang esa, bebas. Karena nggak ada undang-undang yang melarang kan gitu. Yang dilarang kan malah komunis, keyakinan komunis yang dilarang. Tapi kalau selain itu kan enggak. Kalau zamannya Imam Ahmad itu sampai dibikin undang-undang, masyarakat semuanya harus meyakini Al-Quran makhluk. Sampai akhirnya apa? Dibikin sebuah undang-undang. Setelah itu diracuni lagi pemimpin itu, sampai akhirnya dibikin sebuah hukuman bagi yang tidak meyakini itu. Akhirnya apa? Hukumannya penggal lehernya. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tebas lehernya, dihukum mati. Coba bayangkan itu. Dipaksa kita untuk meyakini keyakinan kufur. Dan para ulama sepakat, Ahlussunnah wal Jamaah, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Sepakat, nggak ada khilaf di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Coba bayangkan ya, kita hidup di sebuah negeri di mana ada undang-undang, dipaksa kita untuk mengatakan keyakinan kufur. Siapa yang tidak mengatakan kalimat kufur, penggal lehernya. Coba kita hidup zaman itu kayak apa ngerinya itu. Sampai akhirnya, dan itu yang terjadi di ibu kota negara, yaitu di Baghdad waktu itu. Sedangkan negara-negara yang lain masih belum. Tetapi itu diterapkan di ibu kota negara dulu. Akhirnya di Baghdad. Setelah itu semua ulama, semua imam masjid, semua khotib Jumat, semua muadzin, semuanya dites semua. Sehingga zamannya Imam Ahmad itu dinamakan dengan zamanul mihnah, karena ulama semuanya dites satu persatu. Tesnya itu apa? Semuanya dijejer di baris, semua ulama, tokoh masyarakat semuanya dijejer. Kemudian yang ngetes itu bawanya pedang. Tanya satu persatu, bagaimana akidah kamu tentang Al-Quran, makhluk atau bukan? Kalau mengatakan bukan makhluk, tebas lehernya langsung. Coba ya kan, kita hidup zaman itu kayak apa ngerinya itu.
Sampai akhirnya banyak ulama yang ketakutan. Saking takutnya itu sampai mereka mengatakan sesungguhnya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini makhluk. Akhirnya dibebaskan, bebaskan. Dan zaman itu yang tidak mengikuti pemimpin itu cuma bisa dihitung jari. Sebagian mengatakan cuma 5 orang saja. Hanya 5 orang ulama yang dia itu masih kekeh di atas akidahnya. Dan itu pun semuanya disiksa. Termasuk Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beliau ketika itu ditangkap. Maksudnya ini gambaran kepada kita ya, bahwasanya alhamdulillah kita perlu bersyukur. Negeri kita nggak seperti itu ngerinya itu. Kita masih alhamdulillah pengajian seperti masih jalan dan nggak ada masalah kan gitu. Kita nggak dilarang dan kita nggak disiksa gara-gara meyakini akidah Islam kan nggak. Akhirnya ketika zaman itu Imam Ahmad terkenal, beliau paling vokal untuk membicarakan Al-Quran itu firman Allah bukan makhluk, dan siapa yang mengatakan makhluk kafir. Vokal Imam Ahmad ini. Sampai akhirnya Imam Ahmad ditangkap, dirantai, dipasung, kemudian diseret dari rumahnya, dibawa ke istana kerajaan. Kenapa? Karena pengennya raja waktu itu Al-Ma'mun yang mengetes dia langsung Al-Ma'mun. Langsung pengen ditesnya itu yang ngetes langsung Al-Ma'mun, dan sudah disiapkan pedang. Sudah disiapkan pedang dan pedangnya sudah dirumuli racun. Akhirnya Imam Ahmad dirantai, saking beratnya rantai itu sampai Imam Ahmad nggak bisa berdiri. Maka beliau itu menaruh rantai tangannya itu di atas punggungnya kalau berjalan itu. Kemudian Imam Ahmad dinaikkan di atas onta, ontanya pun sampai nggak bisa bawa. Saking beratnya rantainya Imam Ahmad, sampai kaki beliau sobek, berdarah, demikian juga tangannya. Ketika di tengah jalan, tiba-tiba datang seorang, dia itu pekerja di kerajaan, datang kepada Imam Ahmad, kemudian menangis, dia itu nangis. Kemudian ditanya, wahai sahabatku, kenapa anda menangis itu? Dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, saya ingin mengabarkan, tapi saya nggak tega. Raja sudah menyiapkan pedang untuk menyembelih engkau, wahai Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad langsung berdoa, Tuanku, jangan ketemukan saya dengan pemimpin yang zalim ini. Akhirnya setelah itu malam harinya pemimpin meninggal. Al-Ma'munnya itu meninggal, diwafatkan sama Allah Ta'ala, sehingga Imam Ahmad nggak berjumpa. Setelah itu Imam Ahmad nggak jadi dibawa ke istana kerajaan, setelah itu dipenjara. Ditaruh di penjara dan Imam sudah tua, umur 60 tahun lebih Imam Ahmad ini. Setelah itu diganti dengan adiknya, namanya Al-Mu'tasim, adiknya ini. Al-Mu'tasim dari Al-Ma'mun, kemudian ganti Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim lebih ngeri lagi daripada sebelumnya. Akhirnya zaman itu banyak yang dibunuh para ulama itu, disembelih semua pada zaman itu. Akhirnya pas waktu itu tadi yang pejabat negara itu yang gembongnya Al-Bidiyah itu namanya Bishr Al-Mirisi sudah meninggal, diganti dengan muridnya namanya Ahmad bin Abi Duat, dan itu lebih parah akidahnya. Setelah itu apa? Dia itu diingatkan, wahai khalifah, ada seorang yang dipenjara namanya Ahmad bin Hambal. Oh iya, bawa ke sini. Akhirnya dalam kondisi terantai Imam Ahmad kemudian dibawa ke istana kerajaan. Setelah itu ditanya, apakah dia kamu wahai Ahmad? Dia mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Setelah itu cambuk. Akhirnya datangan Al-Gujo di atas, dan itu bulan Ramadan. Imam Ahmad nggak membatalkan puasa. Imam Ahmad ditaruh di atas meja, dicambuk, jatuh, Imam Ahmad pingsan. 1 kali cambukan pingsan. Setelah itu disiram, dinaikkan lagi, cambuk lagi, pingsan lagi Imam Ahmad, sampai sekitar 12 kali cambukan. Sampai setelah itu Imam Ahmad sudah nggak bisa berdiri, sudah tidak bisa berdiri. Akhirnya kasihan, rajanya itu kasihan. Setelah itu dibawa dokter, kemudian diperiksa tubuhnya. Setiap bekas cambukan itu dagingnya mati, sehingga dokter terpaksa menggunting. Jadi daging yang mati itu digunting, kemudian dibersihkan. Setelah itu apa? Imam Ahmad di penjara rumah, yaitu taruh di rumah. Tapi Imam Ahmad juga ngerinya itu, Imam Ahmad nggak boleh sholat di masjid, tidak boleh menyampaikan ilmu, apalagi dia khutbah Jumat, nggak boleh. Ketahuan Imam Ahmad menyampaikan hadis, penjara lagi. Coba bayangkan zaman itu Imam Ahmad, ulama besar Ahlussunnah itu, nyampaikan hadis saja nggak boleh. Hatta di rumahnya nggak boleh. Ketahuan nyampaikan ilmu, penjara. Kemudian nanti disiksa lagi. Akhirnya Imam Ahmad kerjanya cuma di rumah. Tiba-tiba pernah suatu ketika itu datang penuntut ilmu dari Andalus, dari Spanyol. Datang capek-capek perjalanan jauh untuk belajar sama Imam Ahmad. Di waktu itu rupanya Imam Ahmad sudah nggak boleh menyampaikan ilmu. Akhirnya setelah itu bilang, kalau kamu mau belajar sama saya, datang jam 1 malam. Tapi kamu seperti pengemis, nanti saya bukakan pelan-pelan. Karena Imam Ahmad kasihan, datang dari jauh. Setelah itu belajar pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Dan itu berjalan sampai bertahun-tahun. Imam Ahmad tidak boleh menyampaikan ilmu. Sampai akhirnya khalifahnya meninggal. Ganti lagi dengan anaknya, namanya Al-Wathiq. Al-Wathiq lebih ngeri lagi.
Di zaman itu ada seorang ulama besar al-hadis juga namanya Ahmad bin Nasr al-Khuzai, dipenggal lehernya. Akhirnya apa? Sampai akhirnya datang khalifah yang ketiga, keempat. Yang keempat itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pernah kejadiannya ketika Imam Ahmad itu ketika di penjara dalam rumah, beliau kan tidak boleh menyampaikan hadis, tidak boleh menyampaikan ilmu, tidak boleh sholat di masjid, tidak boleh apa-apa Imam Ahmad ini. Yaitu menjadi imam, apalagi menjadi khotib, nggak boleh. Dan semua khotib, semua imam, semua muadzin, semuanya harus mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya Imam Ahmad itu didatangi semua masyarakat, jumlahnya banyak sekali. Mereka siap untuk mengkudeta, demo besar-besaran. Akhirnya Muhammad ditanya Imam Ahmad, bagaimana pendapat engkau tentang Al-Quran? Maka beliau tegas mengatakan Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Setelah itu beliau ditanya Imam Ahmad, terus bagaimana kita menyikapi pemimpin yang zalim seperti ini? Apakah kita harus mengangkat pedang untuk melawan mereka, Imam Ahmad? Maka beliau mengatakan as-saif, as-saif, tolong jauhkan pedang, jauhkan senjata. Sabarlah kalian di rumah-rumah kalian, taubat kalian kepada Allah Ta'ala, bertobatlah kalian. Kenapa? Karena pasti nanti Allah akan memberikan jalan keluar terbaik bagi kita. Akhirnya beliau ditanya lagi, wah Imam Ahmad, kalau seandainya engkau mengatakan kudeta, semua masyarakat akan keluar mengkudeta negara waktu ini. Beliau mengatakan jangan, pedang kalau sudah terangkat itu nggak bisa ditutup kembali. Saya takut pertumpahan darah akan terjadi di negeri kita ini. Akhirnya apa? Imam Ahmad mengatakan, sudah sabar kalian, sabar, bertobat kalian kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Semuanya setelah itu pulang. Kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan kudeta, terjadi banjir darah itu di Baghdad waktu itu. Tapi Imam Ahmad sebagai seorang ulama yang paling disegani, beliau mengatakan diam, sabar. Apakah kita itu penakut? Bukan. Ini bukan urusan karena kita itu takut, bukan. Tapi karena ini akidah kita. Ini adalah akidah kita kepada pemimpin, yaitu kita itu harus tunduk patuh kepada pemimpin walaupun mereka zalim. Tetapi kalau perintah mereka itu dosa dan maksiat, kita tidak boleh taat kepada perintah itu, tetapi bukan berarti kita harus mengkudeta masalah yang lain. Atau kita meninggalkan ketaatan dalam masalah yang lain. Masalah dosa dan maksiat yang kita nggak boleh taat. Tetapi kalau masalah yang lain, kita tetap harus tunduk patuh kepada pemimpin. Oleh karena itu ketika Imam Ahmad sendiri yang merasakan masalah ini, maka beliau membahas panjang lebar masalah taat kepada pemimpin itu, dibahas panjang lebar. Dan guru saya ini cerita juga ya. Guru saya itu Syabul Hasan, hafizullah, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Ini juga mendapatkan kezaliman penguasa. Sampai beliau itu sempat ngomong, walaupun zaman itu saya nggak mendapatkan. Saya belum berangkat ke Yaman, tapi saya mendapatkan kaset. Karena saya itu di Yaman itu penjaga kaset saya itu. Jadi kaset-kaset jadul itu yang kaset-kaset gede itu. Waktu itu saya masih seperti itu. Belum ada HP Android, rekaman belum ada. Masih adanya kaset-kaset. Jadi zaman itu saya penjaga kaset, sehingga saya sering dengar ceramah-ceramah itu. Saya dengar ceramahnya Syabul Hasan tapi kejadian ini saya nggak tahu, karena itu kejadian ketika sebelum WTC waktu itu. Jadi Syabul Hasan itu karena beliau orang Mesir. Kemudian beliau itu bikin pondok besar di Ma'rib, di Yaman. Beliau kan tetap bagaimanapun status beliau itu orang asing, orang pendatang, bukan orang asli Yaman. Pondoknya besar, muridnya ribuan waktu itu. Setelah itu banyak penuntut ilmu dari luar negeri, dari Libya, dari Irak, dari mana-mana itu, dari Indonesia banyak juga. Teman-teman kita, ustaz kita banyak juga yang belajar. Tetapi mayoritas mereka nggak punya izin tinggal. Mereka tidak punya izin tinggal. Akhirnya karena terlalu banyak orang yang di situ, ulama-ulamanya terlalu banyak di luar negeri. Akhirnya waktu itu datang pemimpin kepada Syekh kita, Syabul Hasan, kemudian memberikan jaminan. Kita akan memberikan izin tinggal, iqomah kepada semua penuntut ilmunya di sini. Yaitu ngomonglah bahasa basi kayak gini. Akhirnya Syabul Hasan tertarik juga karena itu untuk maslahat mereka para penuntut ilmu. Akhirnya setelah itu kata pemimpin yang mengatakan, nanti tolong orang-orang asing yang belajar di sini silahkan dibawa ke imigrasi. Nanti akan kita data, kemudian nanti akan kita berikan izin tinggal. Waktu itu Syabul Hasan menyampaikan ya semuanya percaya-percaya saja. Tapi yang tidak percaya itu orang Libya. Sehingga orang Libya masih ada. Ketika saya ke Yaman masih ada banyak orang Libya. Orang Libya nggak percaya. Kenapa? Karena ini tipu daya. Maka ketika mobil-mobil tentara itu militer jemput santri-santri kemudian dibawa ke imigrasi, orang Libya lari semua, nggak mau ikut. Kenapa? Karena mereka itu ada firasat nggak enak, ini mesti tipu daya. Akhirnya benar, ketika dibawa orang-orang asing ke imigrasi, semuanya dipenjara, semuanya dideportasi semua.
Syekh Abdul Hasan sampai berhari-hari nangis itu, sedih sekali. Kenapa? Karena mereka ulama-ulama yang datang itu, orang-orang pinter-pinter. Sampai akhirnya Syekh Abdul Hasan itu marah sekali waktu itu. Tapi beliau mengatakan, jika bukan karena akidah kita menganjurkan kita untuk tunduk patuh kepada pemimpin, akan saya kudeta ini. Kenapa? Karena Ma'rib bagaimanapun punya kekuatan besar. Qabilah-qabilah besar, terbesar di Ma'rib. Syekh Abdul Hasan mengatakan, perangi pemerintah, semua qabilah bersatu untuk memerangi pemerintah. Tapi Syekh Abdul Hasan mengatakan, jika bukan karena akidah kita menganjurkan kita seperti ini, akan saya lawan penguasa itu. Tapi kita ya menjalankan sesuai dengan akidah kita. Karena Rasulullah demikian juga para sahabat berakidah seperti itu, akhirnya tidak ada cara kecuali saya tunduk patuh kepada penguasa. Setelah itu apa? Ya Syekh Abdul Hasan cuma menyesal saja, menangis karena tertipu dengan tipu daya seperti itu, tapi tetap Syekh Abdul Hasan tunduk patuh kepada penguasa. Akhirnya ketika saya berangkat ke sana itu, ke Yaman itu, saya sudah nggak mendapatkan guru-guru yang dari Irak, kemudian dari Mesir, enggak. Yang saya dapatkan kebanyakan dari Libya. Saya mendapatkan guru-guru saya itu dari Libya, belajar sama mereka. Kenapa? Karena mereka yang tidak ikut. Orang Indonesia juga banyak. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang dideportasi dari Indonesia juga banyak juga. Saya juga dulu belajar sama mereka juga ketika di Indonesia. Mereka termasuk yang dideportasi ketika kejadian itu. Yang masih tersisa orang-orang Libya. Sampai sekarang, kemarin ketika Muammar Gaddafi itu lengser, kemudian mereka itu baru pulang ke negara Libya. Jadi intinya di sini kita bahas di sini intinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka tunduk patuh kepada penguasa walaupun mereka itu zalim. Walaupun mereka itu zalim. Terus bagaimana kita menyikapi kezaliman mereka? Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang mengatakan tobat terus kapan kita itu mengganti penguasa itu? Biarkan Allah yang mengganti, bukan kita yang mengganti. Penguasa itu Allah yang mengangkat, nanti penguasa pun juga Allah yang melengsarkan, bukan kita. Maka terus bagaimana sikap kita? Yo kita itu tobat dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Biarkan nantilah Allah itu yang memilihkan kepada kita pemimpin sesuai dengan apa yang kita inginkan dari pemimpin-pemimpin yang adil. Kita lanjut lagi, sekarang kita masuk di poin ke-35. Ini tentang Khawarij, dan nanti kita selesaikan pembahasan kepada pemimpin itu di hari ini. Kita baca di poin ke-35. Wa qitalul lususi wal khawarij jaizun. Memerangi lusus itu maling yang mencuri harta kita. Wal khawarij, demikian juga memerangi khawarij, jaiz, hukumnya boleh. Kenapa kok disebutkan khawarij di dalam bab ini? Karena akidah khawarij itu mewajibkan memberontak kepada penguasa yang zalim. Jadi biasanya itu mereka mengkafirkan penguasa yang zalim, kemudian nanti memberontak. Terus bagaimana sikap kita dengan khawarij ini? Kita boleh memerangi mereka, gabung dengan penguasa untuk memerangi orang-orang khawarij. Memerangi maling, demikian juga memerangi khawarij, hukumnya jaiz. Dan khawarij itu dijuluki dengan maling. Kenapa? Karena mereka itu orang yang zalim, menzalimi kita. Siapa yang tidak ikut nanti dengan aliran mereka nanti dikafirkan. Setelah itu nanti akan dibunuh sama mereka. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi. Ketika datang orang yang pengen menzalimi diri dan hartanya, mengambil harta saya atau pengen mengambil nyawa saya, falahu ayyuqatila an nafsihi wa malihi, maka boleh bagi dia untuk membela dirinya dan mempertahankan hartanya. Wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdiru, dan hendaknya dia itu berjuang untuk melawan orang itu dengan sesuai dengan kemampuan. Misalkan datang maling untuk mengambil harta kita, apa yang kita kerjakan? Kita pertahankan, jangan kita izinkan. Pertanyaannya, kalau malingnya maksa, kita pun juga melawan. Kalau malingnya itu pengen membunuh kita, kita juga balik bunuh dia. Sehingga apa? Sehingga kita tidak boleh kita biarkan maling itu mengambil harta kita. Demikian juga apa? Tidak boleh kita biarkan khawarij itu mengebom diri kita. Karena khawarij itu kayak gitu, kejam. Nanti terjadi pengeboman, demikian juga kezaliman, itu khawarij seperti itu. Walaysa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayatlubahum. Tetapi kalaupun terjadi peperangan, kita memerangi mereka, memerangi khawarij, memerangi maling. Kalau sampai terjadi peperangan, kemudian mereka lari, tidak boleh kita kejar. Tidak boleh kita kejar. Wala yattabi'u atharuhum. Orang-orang yang lari tidak boleh dikejar. Demikian juga orang yang sakit tidak boleh dibunuh. Laisa li ahadin illal imam
Awlatul muslimin, tidak ada yang dibolehkan membunuh mereka, membunuh sampai tingkatan membunuh, kecuali hanya imam, kecuali hanya pemimpin kaum muslimin. Innama lahu ayyadfa'a nafsihi min maqamihi dzalika. Yang dibolehkan itu hanya membela diri. Ada orang pengen mengambil harta kita, kita pertahankan. Ada orang pengen membunuh diri kita, kita pertahankan diri kita. Tapi tidak boleh sampai akhirnya kita perang terbuka sampai bunuh-bunuhan, nggak boleh. Itu kita harus di benderanya imam. Wayanwi bijahdihi alla yaqtulu ahadan. Tapi hendaknya ketika kita memerangi mereka, jangan niatnya membunuh mereka. Niatnya itu supaya mereka bertaubat. Fa'in asta'lihi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa'abadahu Allahul maqtul. Jika memang kita itu berhasil memerangi mereka sampai akhirnya mereka kalah, maka kita jangan membunuh orang-orang yang tersisa. Wa in qutila hadza fi tilkal hali fa huwa yadfu an nafsihi wa malihi rajautu lahu syahadata kama jaa fil ahadits. Dan siapa yang terbunuh karena dia itu membela hartanya dan membela nyawanya, maka saya berharap mudah-mudahan dia mendapatkan mati syahid. Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya dari maling, maka dia mati syahid. Siapa yang mati karena membela nyawanya dari serangan orang-orang yang ingin membunuhnya, maka dia itu mati syahid. Wa jami'ul athar fi hadza innama umira bi qitalihi. Kalau kita perhatikan kebanyakan riwayat, semua riwayat itu yaitu hadis itu semuanya memerintahkan kita untuk memerangi Khawarij. Walam ya'mur biqatlihi, tetapi tidak diperintahkan kita untuk membunuh mereka, karena yang membunuh mereka itu penguasa. Wala tibai, demikian juga tidak dikejar mereka, yaitu orang yang lari dikejar. Wala yujzis alaihi in suri'a au kana jarihan, demikian juga orang-orang yang terluka di antara mereka tidak boleh dibunuh. Fa in akhadhahu asiran falaysa lahu ayyaqtulahu, jika mereka tertangkap sampai di penjara tidak boleh dihukum mati, kecuali kalau mereka membunuh. Wala yuqima alaihil hadda, dan tidak boleh ditegakkan hukum had kriminalitas. Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allahu, tetapi kita serahkan urusan mereka kepada penguasa, kepada pemimpin. Fayahkumu fihi, nanti penguasa yang akan menghukumi mereka. Ini pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan kita itu bagaimana menyikapi tentang orang-orang Khawarij. Khawarij ini, fahami di sini sedikit, kita membahas secara ringkas lah Khawarij itu, kita nggak panjang lebar, tapi sedikit sebagai isyarat saja. Khawarij itu sebuah sekte yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, dan itu pertama kali yang muncul. Sekte pertama kali yang muncul, yaitu sekte yang sesat, pertama kali muncul di tengah kaum muslimin itu Khawarij. Dan Khawarij itu adalah sekte yang paling berbahaya. Kenapa? Karena itu kerjanya mereka itu mengkafirkan orang lain yang tidak ikut dengan mereka. Setelah dikafirkan, halal darah, halal hartanya, dan halal darahnya. Akhirnya apa? Nanti mereka akan membunuh. Dan biasanya Khawarij itu membunuhnya kejam. Membunuhnya itu kejam sekali. Sehingga apa? Memang radikalisme itu ada di umat Islam, itu ada. Siapa itu? Ya Khawarij ini. Khawarij ini. Tapi yang perlu kita pahami, radikalisme itu ada di semua agama, bukan hanya Islam. Jangan sampai kalau yang radikal, yang teroris itu hanya Muslim saja. Muslim ada, orang pemikiran seperti itu ada. Demikian juga agama yang lain ada, Kristen juga ada. Di Kristen ada, Yahudi juga ada, di Hindu, Buddha juga ada, semuanya ada. Yaitu pemikiran radikal. Nah, pemikiran radikal yang ada di umat Islam itu kelompok yang dinamakan dengan Khawarij. Kalau kita pengen lebih faham sedikit lagi, ya Khawarij itu kayak ISIS. Khawarij itu kayak ISIS. ISIS itu termasuk bagian dari Khawarij. Khawarij banyak nanti, mereka terpecah juga. Mereka menjadi banyak golongan. Tetapi Khawarij ini kelompok yang pertama kali muncul dan sangat berbahaya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang Khawarij. Itu muncul Khawarij itu nanti setelah perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Perang Siffin setelah itu muncul, dan itu sudah diisyaratkan sama Rasulullah SAW. Dan sampai akhirnya nanti mereka keluar, kemudian mereka membantai kaum muslimin, sampai akhirnya nanti mereka diperangi sama Ali bin Abi Thalib dalam peperangan yang besar sekali, namanya perang Nahrawan. Sampai akhirnya nanti Khawarij pun juga berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan meninggalnya dengan cara dibunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh ya Khawarij itu, orang-orang Khawarij. Orang Khawarij itu nanti munculnya berbarengan dengan Syiah. Orang Khawarij itu munculnya berbarengan dengan Syiah.
Jadi itu semuanya muncul setelah perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Khawarij muncul, Syiah muncul. Maka itu Khawarij dan Syiah itu secara keyakinan kayak dua kutub, kutub utara, kutub selatan. Tidak mungkin mereka itu bisa berjumpa, tapi untuk melawan ahlu sunnah mereka bersatu. Mereka bersatu, dan itu aneh sebenarnya itu, tapi itu nyata. Itu nyata. Dulu mereka bersatu untuk menggulingkan Utsman bin Affan, sampai akhirnya terbunuh Utsman bin Affan karena persatuan mereka. Setelah itu ketika mereka semakin kuat, akhirnya mereka memisahkan diri. Dan rupanya kejadian-kejadian yang ada sekarang seperti di Suriah, perang di Suriah itu, informasi-informasi yang kita dapatkan dari teman-teman kita yang di sana itu, kita mendapatkan bahwa Khawarij atau ISIS gabung dengan pemerintah yang Syiah. Bahkan kita dapatkan beberapa informasi, ISIS itu pusat kendalinya di Iran. Padahal bahwa Iran itu kan Syiah itu. Kenapa? Karena ISIS sama Syiah itu gabung. Kalau tujuannya satu, tujuannya adalah menghabisi kaum muslimin. Kalau tujuannya itu satu, melawan kaum muslimin, melawan ahlus sunnah, maka mereka itu bersatu. Maka itu walaupun di media sosial itu seakan-akan mereka itu perang, tapi enggak. Kenapa? Karena kata teman-teman kita di sana itu, kota yang ditaklukkan sama ISIS mesti aman. Tidak mungkin diserang sama Bashar Assad. Bashar Assad itu presiden yang Syiah. Tidak pernah diserang, aman. Tetapi kalau kota-kota yang ditaklukkan sama mujahidin, dibombardir sama Bashar Assad. Nah itu kalau kotanya sudah ditaklukkan sama ISIS, mesti aman. Tidak mungkin diserang sama pemerintah, yaitu pemerintah Syiah. Kenapa? Karena mereka bersatu. Mereka itu bersatu, dan itu banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu. Demikian juga di Palestina. Gerakan jihad di Palestina yang terkenal sekali, rupanya itu dari mana? Itu gabungan dengan Syiah juga. Rupanya gabungan dari Syiah yang terkenal lah di Palestina itu, yang sering berhubungan dengan Yahudi. Itu rupanya di belakang mereka orang-orang Syiah juga. Dan itu sudah dibongkar sama ulama-ulama kita. Kenapa? Karena media milik mereka. Sehingga bahwa kita itu tertipu dengan banyak media yang berkembang. Intinya di sini, kita pahami di sini bahwa Khawarij itu bahaya. Dan Khawarij itu di Indonesia pun banyak. Di Indonesia itu banyak Khawarij itu. Dan mereka itu nggak main-main. Teganya luar biasa mereka itu. Terkadang sama orang tuanya pun, orang tuanya dibantai sama mereka. Orang tuanya sendiri. Bahkan kalau di Indonesia itu ada yang membaiat ke ISIS, ada kelompok mereka ini. Dan orangnya itu sekarang di Nusa Kambangan. Ini mungkin mau dihukum mati sama pemerintah. Dan saya sering ketemu dengan murid-muridnya. Murid-muridnya, tokohnya ini. Saya sering ketemu dengan mereka dan alhamdulillah sering debat dengan mereka, sampai akhirnya banyak di antara murid-murid mereka itu yang bertobat. Saya punya teman itu, ya dia dulu ya ikut mereka lah, kelompok ini, kelompok yang ISIS. Kelompok yang ISIS, yang kebanyakan mereka sekarang masih di Nusa Kambangan. Dia pergi ke Yaman, setelah itu mampir ke pondok kita. Belajar di kita, tapi dia mengkafirkan kita itu. Orang ini belajar di Ma'rib, tapi mengkafirkan Ma'rib. Jadi orang ini. Akhirnya setelah itu apa? Sama saya diskusi. Karena waktu itu saya senior di Ma'rib waktu itu. Diskusi sampai kalau nggak salah 7 hari berturut-turut setiap malam itu. Full. Setiap malam sampai hampir subuh saya diskusi debat sama dia itu. Sampai akhirnya alhamdulillah dia kalah. Setelah itu dia itu mulai bertobat. Akhirnya dia itu cerita. Ustaz, saya itu ya dulu. Sekarang dia itu orang Jawa Tengah. Tapi dia itu tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta itulah komunitas dia di Jakarta. Dia ngomong, saya dulu kalau pulang kampung, lebaran itu, bapak saya itu kalau nyembelih ayam itu nggak saya makan. Kenapa? Karena sembelihan bapak saya itu bangke. Nah, kenapa? Karena bapak saya itu kafir bagi saya itu. Dan dia mengatakan, dan semua orang Indonesia itu kafir semua. Kecuali hanya kelompok saya saja. Sehingga apa? Bagi saya itu presiden kafir, DPR, MPR, gubernur, wali kota, bupati, RW, lurah, camat, kafir semua. Dan semua yang tidak mengkafirkan penguasa, semuanya kafir. Sehingga apa? Bapak saya kafir, adik saya kafir, semuanya kafir. Nah itu apa? Mereka itu mengkafirkan semua. Orang Indonesia itu semua dikafirkan sama mereka. Dan mereka biasa nanti mencuri. Karena mereka mengatakan ini hartanya orang kafir semuanya, sehingga mereka itu halal. Hartanya halal. Maka terkadang mereka mencuri ATM. Itu mereka, orang-orang mereka ini. Kemudian mereka itu nanti kalau sudah punya siasat perang, nanti ngebom. Bahkan terkadang lebih gilanya itu apa? Ngebomnya bukan di gereja. Kalau dulu kan mereka ngebomnya di gereja. Enggak, sampai sempat mereka itu ngebomnya di masjid. Sholat Jumat dibom sama mereka itu, bayangkan, ngeri lagi kan itu. Saking stresnya mereka mungkin kan itu. Sholat Jumat, orang sholat Jumat dibom sama mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan semuanya kafir. Semuanya kafir. Bahkan mereka itu punya cita-cita
kalau nanti mereka menang dalam perang di Suriah itu, mereka nanti akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu merupakan pusatnya orang kafir semua. Jadi semua orang yang di Ka'bah itu semuanya kafir semua mereka itu. Maka itu ketika saya umroh, pernah saya umroh itu di sana itu di Mekah itu, saya tinggal waktu itu saya backpacker. Saya tidak ikut travel lah, saya backpacker. Kemudian saya itu nginepnya di hotel-hotel orang-orang India. Saya kumpul di hotelnya orang India yang murah-murah lah itu. Karena saya backpacker gitu. Saya 3 orang berangkat dari Indonesia, 3 orang. Saya tinggal di sebuah hotel, di situ komunitas banyak orang-orang India. Enggak sama orang Indonesia, karena saya backpacker cari yang murah. Subhanallah ya, ini kejadian nyata ini. Kejadian nyata, dan itu pas iktikaf itu, Ramadan. Itu saya punya hotelnya kecil lah. Sebelah hotel saya itu ada penginapan. Nah, di situ pas kita selesai subuh, kan kita pulang saya itu. Biasa selesai subuh saya pulang. Saya istirahat di hotel. Karena kan malamnya nggak tidur kan. Itu terjadi ledakan. Itu di belakang Tower Zamzam, masih belakang lagi. Terjadi ledakan keras sekali ledakannya. Sampai penginapannya itu hancur, rumahnya, bangunannya itu. Sampai hotel kita pun kacanya pecah semua itu. Ledakannya ngeri sekali itu. Setelah ledakan, tembak-tembakan. Sampai akhirnya kan, kalau saya kan biasa, karena di Yaman sudah biasa seperti itu. Tapi teman-teman saya kan nggak bisa itu. Tembak-tembakan, sampai tentara masuk ke hotel kita, kemudian tembak-tembakan lagi itu. Akhirnya setelah itu saya cari informasi, rupanya ISIS sudah mulai masuk ke sana. ISIS itu masuk di situ. Dan target dia malam 27, ketika orang-orang kan malam 27 kan biasanya rame sholat tarawih kan gitu. Karena malam 27 itu kan biasanya paling full, lebih ramai daripada nanti sholat Idul Fitri. Targetnya mereka malam 27 mereka masuk ke Ka'bah, diledakkan Ka'bah itu sama mereka itu. Coba bayangkan itu. Akhirnya apa? Ketahuan sama intelijen. Setelah itu apa? Dikepung sama intelijen pagi harinya itu, dikepung. Ketika mereka tahu mereka itu nggak bisa selamat, akhirnya mereka itu bunuh diri dengan cara dibom dirinya mereka sendiri sampai hancur, bangunannya itu hancur. Dan itu apa? Nggak main-main mereka itu, nggak main-main. Jadi Khawarij itu bukan kelompok yang sembarangan, mereka itu nggak main-main, mereka itu mengerikan. Kenapa? Karena juga saya itu sering ketemu dengan mereka. Saya sering ketemu dengan mereka, dan guru saya Syabul Hasan itu termasuk ulama yang memperhatikan tentang gerakan mereka. Sampai akhirnya Syabul Hasan itu, guru saya itu ngarang sebuah kitab terbaik lah, sekarang kitab terbaik untuk membantah syubhatnya mereka. Namanya kitab Fitnatut Tafjirat. Sampai di Saudi Arabia, di Timur Tengah, buku guru saya itu dicetak, dibagi gratis. Dan itu dulu yang pernah saya tawarkan ke Pak Patris Akbar. Saya pernah ketemu dengan Pak Patris Akbar waktu itu di Jakarta. Kemudian saya diskusi dengan beliau ketika beliau masih menjadi menteri. Di rumahnya beliau saya diskusi masalah penanganan terorisme itu. Saya lihat di Indonesia itu gagal. Di Indonesia gagal, kemudian saya perhatikan di Timur Tengah itu bagus. Dengan cara apa? Terorisme itu doktrin. Tidak bisa dilawan kecuali dengan doktrin yang sama. Akhirnya apa caranya itu? Caranya ya didatangkan ulama, diskusi dengan narapidana yang itu terorisme itu. Akhirnya waktu itu kita sepakati, kita terjemahkan buku guru saya ini, Syabul Hasan yang Tafjirat itu kita terjemahkan. Tapi qadarullah karena setelah itu belum selesai misi, Pak Patris Akbar lengser dari kementerian. Setelah itu kita selesailah, program nggak jadi. Tapi alhamdulillah apa? Sempat waktu itu mendatangkan ulama-ulama ke Nusa Kambangan. Alhamdulillah itu saya Ali Hasan Al-Halabi datang ke Nusa Kambangan, diskusi, debat, sampai akhirnya banyak bertobat mereka itu. Karena saya dulu termasuk pemerhati ini juga, dan saya beberapa kali saya ngisi di beberapa tempat dengan kepolisian, dengan Kapolda, itu ngisi masalah seperti ini. Tapi yang aneh nih, saya sempat menyampaikan juga sama Pak Kapolda waktu itu, saya nyampaikan juga, anehnya itu kita yang jenggotan ini, padahal kita itu yang paling keras permusuhan kita dengan Khawarij gitu. Tapi kita itu di masyarakat dituduh Khawarij juga kita ini. Dituduh radikal, teroris, ISIS. Padahal apa? Kita ini yang paling keras melawan mereka itu. Bahkan kita berkali-kali diancam dibunuh, diancam mati dengan mereka sudah berkali-kali kita ini. Kenapa? Karena kita paling keras melawan mereka itu. Cuma ya karena casingnya sama. Akhirnya ya kita dituduh seperti itu. Dan Khawarij ini, jadi kan ini kalau sebenarnya panjang lah kalau kita mau bahas Khawarij itu panjang sekali lah gitu. Karena saya termasuk pemerhati masalah ini, dan saya sering diskusi dengan masalah ini, dan alhamdulillah banyak teman-teman yang dulunya Khawarij itu setelah itu bertobat ikut dengan kita, dan alhamdulillah mereka semuanya saling memperbaiki diri lah itu. Dan masya Allah saya lihat bagus sekali itu, masih perubahan itu bagus. Nah itu intinya pemikiran ini ada, dan di Pekalongan itu juga ada.
Di Pekalongan itu juga ada, banyak di Pekalongan itu. Kelompok seperti ini itu banyak. Dan mereka ini biasanya kemana-mana jualannya mereka itu cuma tohut, pemerintah itu tohut, pemerintah itu kafir, pemerintah itu zalim. Iya, faham, kita juga faham lah kezaliman penguasa. Tapi apa? Bukan dengan cara kita itu mengkudeta negara. Dan itu mesti belakangnya itu ya mereka. Di belakangnya itu mereka. Kalau yang dipenjara di Nusa Kambangan ini, yang dipenjara itu karena dia sudah mengumpulkan bom waktu itu di rumahnya itu, sampai akhirnya ketika targetnya itu pemilu, dia itu akan ngebom beberapa kementerian, itu akan dibom sama dia. Tapi sebelum ngebom itu akhirnya ketangkep, setelah itu akhirnya dia dipenjara. Di penjara pertama dia di Jakarta, penjara. Lah ketika di Jakarta itu saya ketemu dengan murid terbaiknya dia. Diskusi sampai akhirnya murid saya, itu taubat. Kemudian saya mau diketemukan dengan dia yang di penjara itu. Tapi saya waktu itu nggak mau, karena saya takut nanti kalau dikira saya temannya itu. Akhirnya saya sering ketemu dengan murid-murid saya saja. Saya diskusi. Kemudian setelah itu sampai, ini cerita ya, ini cerita saja itu. Dia ini, orang ini, dia punya website. Karena saya sangat perhatian waktu itu ketika ya kita punya akad sama Pak Menteri itu, akhirnya saya fokus lama itu mendalami masalah ini. Kemudian saya teliti website di Indonesia itu yang pemahamannya itu Khawarij, itu saya teliti. Ada beberapa website itu. Kemudian saya baca tulisan-tulisannya. Tulisan orang ini yang di penjara sekarang itu di Nusa Kambangan itu. Saya baca tulisannya, syubhatnya kuat. Nggak mudah untuk menghancurkan syubhat mereka, nggak mudah. Akhirnya waktu itu saya bikin tim. Di Yaman waktu itu, saya bikin tim teman-teman yang senior. Ayo kita bikin tim, kita habisi ini Khawarij di Indonesia ini. Akhirnya bagaimana? Saya bagi tim saya ini. Saya bagi yang antum baca website ini, antum baca website ini, antum baca website ini, kita kumpulkan semua syubhatnya mereka. Setelah itu kita bantah mereka satu persatu. Akhirnya waktu itu karena kita di Yaman itu perpustakaan lengkap. Sehingga kita itu enak kalau kita itu bahas itu enak. Yaitu kalau kita membaca itu enak. Sudah lengkap itu, sudah terkumpul syubhat-syubhatnya mereka itu banyak sekali. Dan sudah mulai kita ya bukukan bantahan kepada mereka. Qadullah, Yaman kondisinya nggak kondusif. Terjadi peperangan di Yaman, akhirnya program itu berantakan. Setelah itu apa? Ya kita pulang nggak berhasil, programnya nggak jadi. Tapi ketika saya pulang, saya sering bahas masalah ini. Saya sering bahas sampai akhirnya digandeng sama kepolisian waktu itu, saya bahas masalah ini. Sampai akhirnya saya pernah ngisi ini cerita ya. Cerita itu saya ngisi di Semarang. Saya ngisi di Semarang dan judulnya memang ngeri sekali itu. Membongkar kedok Khawarij masa kini. Jadi Khawarij di Indonesia itu. Akhirnya mereka marah. Setelah itu panitianya diancam sama mereka. Pokoknya panitianya diancam lah sama mereka ini. Setelah itu panitia bilang ke saya, Ustadz ini gimana ini Ustadz? Ini mau digagalkan sama pihak mereka itu. Tapi mereka suruh datang saja. Mereka suruh datang, nanti biarkan mereka itu ketemu sama saya. Akhirnya benar, mereka datang. Banyak. Ustadz-ustadznya lagi. Saya diberitahu, Ustadz ini ustadz-ustadznya sudah datang. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya di majelisnya lah, tak kerasi sekalian mereka itu. Setelah itu mereka mau debat sama saya di kajian umum itu. Saya bilang jangan di sini. Jangan di sini. Nanti kita ada tempat khusus. Akhirnya setelah pengajian, setelah sholat zuhur, kita debat. Saya sama mereka debat di kantor waktu itu, debat. Ya alhamdulillah syubhatnya mereka semuanya kalau bagi saya itu mudah lah, karena kita sudah pelajari syubhat mereka itu. Kita sudah pelajari dan akhirnya sampai dia itu intinya ngancem lah. Dia itu ngancem sampai akhirnya pengen datangkan ustadz mereka yang lebih senior lagi. Tapi nggak ada masalah, silakan datangkan gitu. Silakan datang. Tapi saya tidak mau debat di media umum. Saya tidak mau debat di media umum. Kalau kamu debat diskusi, ayo. Entah kamu yang datang ke tempat saya, ke pondok saya, atau saya yang datang ke pondok kamu, nggak apa-apa gitu. Tapi saya tidak mau disiarkan secara umum. Kenapa? Karena belum tentu nanti orang awam itu bisa memahami syubhat-syubhat ini gitu. Biarkanlah ini majelis khusus gitu. Akhirnya mereka waktu itu sepakati untuk mendatangkan ustadz-ustadz di Semarang. Tapi saya katakan, saya tidak mau kalau kajian umum. Saya tidak mau. Tapi kita nggak sepakat di situ, akhirnya batal. Saya tidak jadi ikut mereka. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, Khawarij itu nggak main-main. Khawarij itu tidak main-main. Mereka itu ganas. Mereka itu sangat ganas sekali dan mengerikan mereka itu. Mereka kalau sudah mengkafirkan orang, mereka akan membantai orang itu. Dan membantainya itu dengan cara yang keji. Terkadang sampai dicincang orangnya itu. Sampai dicincang, kemudian sampai diculik. Kemudian ketika diculik, dijugil matanya. Kemudian tangan dan kakinya dipotong-potong. Itu mereka itu mengerikan. Dan itu mereka mengapa? Ini tuh jihad.
Yang ngerinya itu apa? Ini tuh dianggap jihad gitu loh. Sehingga mereka bom bunuh diri itu kan mereka gitu. Dan itu nggak main-main. Coba bayangkan, kita lihat ya. Orang berani ngebom dirinya dan dia mati kan itu. Dan itu kan nggak main-main, karena mereka itu memiliki keyakinan kalau mereka itu bom bunuh diri sampai mereka mati, mereka nanti dijemput sama bidadari mereka itu. Itu kata mereka itu. Akhirnya apa? Yang nggak main-main mereka itu, ngeri mereka itu. Dan syubhat-syubhatnya mereka itu lengkap. Demikian juga hadis yang membicarakan Khawarij itu mutawatir. Kata para ulama, hadis-hadis yang membicarakan sekte Khawarij ini tingkatannya mutawatir. Dan hanya hadis yang sahih dan mutawatir itu hanya Khawarij saja yang disebutkan. Syiah malah nggak disebutkan. Syiah itu malah nggak ada. Yang ada juga Qadariyah, ada sedikit isyarat tapi nggak sahih. Sebagian mengatakan dhaif. Yang paling banyak hadis itu membicarakan Khawarij. Kenapa? Karena banyak orang tertipu. Khawarij itu casingnya ahli ibadah mereka itu. Mereka jenggotan, mereka istrinya cadaran, demikian juga mereka itu hafal Quran, kelodok 30 juz. Bahkan ibadahnya para sahabat kalah dengan mereka gitu. Akhirnya apa? Banyak orang ketipu dengan mereka gitu. Akhirnya ketika ketipu dengan kesalahan mereka, akhirnya nanti ikut pemahaman Khawarij itu. Dan itu nggak main-main, maka itu ya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan, belum tentu orang-orang yang kayak dengan kita, jenggotan, cadaran, itu kayak kita. Mungkin banyak yang Khawarij, termasuk di Pekalongan. Termasuk di Pekalongan itu ada. Ya sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kita tidak membahas secara lengkap tentang Khawarij, tapi kita isyarat saja karena beliau juga menyebutkan Khawarij itu sebagai isyarat saja bahwa kelompok yang suka memberontak kepada penguasa yang zalim itu namanya Khawarij. Kelompok itu namanya Khawarij. Sukanya mentauhidkan penguasa, kemudian mengkafirkan, kemudian setelah itu nanti mengkudeta, setelah itu nanti biasanya ngebom. Khawarij ini. Ya sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.